Astris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 954. Segala sesuatu yang Charlie katakan padanya kira-kira sama dengan apa yang sudah diketahui Jasper. Namun, ia menemukan sesuatu yang baru dari akun ayahnya tentang insiden tersebut. Ada kamera pengintai di pabrik. Meskipun tidak banyak kamera, mereka menutupi sebagian besar area penting. Namun, tidak ada kamera yang menangkap adegan kumpulan pelat baja rusak yang dipindahkan ke pabrik. Saya sudah memeriksa sebelumnya. Setidaknya ada 3 kamera pengintai di sepanjang jalan menuju pabrik. Ada satu di pintu masuk utama, satu lagi di pintu masuk area produksi, dan satu lagi di pintu masuk gudang. Ini semua adalah jalur penting, tetapi tidak satu pun dari kamera ini yang berhasil menangkap apapun dalam rekaman. Oleh karena itu, hanya ada 2 penjelasan untuk ini. Entah itu peristiwa supernatural di mana semuanya adalah pekerjaan hantu atau pelakunya adalah seseorang yang akrab dengan lingkungan pabrik dan bertindak sebagai pengadu. Lucas membawa 2 eksekutif dengan tergesa-gesa ketika Charlie menyebutkan ini. Bapak, lain, Anda tidak memberitahu kami saat Anda tiba. Kami seharusnya keluar untuk menyambut Anda, kata Lucas kepada Jasper. Jasper melambaikan tangannya sambil terus makan. Kamu tidak harus begitu sopan di sekitarku. Saya tidak suka perilaku seperti itu. Apakah kalian sudah makan? Ayo makan bersama jika belum, katanya. Lucas melontarkan tatapan penuh arti pada salah satu eksekutif. Eksekutif bergegas mengambil makanan untuk mereka sekaligus. Tak lama kemudian, mereka bertiga duduk. Meja kecil itu ditempati oleh 6 orang. Suasananya agak hidup karena semua orang berkerumun bersama. Ayah saya memberitahu saya tentang kamera pengintai. Apakah kalian semua mengetahuinya? Tanya Jasper. Lucas mengangguk dan berkata, ya, ketua lain adalah orang yang mengusulkan ide ini kepada kami. Setelah menyelidiki dan membuat perbandingan antara rekaman itu, kami tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Jika itu bukan peristiwa supernatural, saya yakin ada pengadu di antara kita, kata Jasper dengan nada mantap. Aku tidak pernah percaya pada hantu. Investigasi kami akan dimulai dengan staf internal pabrik. Jasper melirik Lucas saat dia berbicara, kamu lebih akrab dengan para pekerja di sini. Daftarkan beberapa tersangka dan lakukan penyelidikan secara perlahan. Selama orang itu telah melakukannya, beberapa bukti akan tertinggal. Lihatlah orang-orang yang ada di pabrik dan mereka yang tidak ada di sana pada malam kejadian. Siapapun bisa menjadi pelakunya. Jangan mengampuni siapapun. Namun, ingatlah bahwa kamu tidak boleh membuat panik. Pabrik telah kehilangan pesanan besar, jadi semua orang merasa tidak nyaman. Karena itu, Anda perlu melakukan penyelidikan tanpa ada yang mengetahuinya. Lucas mengangguk tegas setelah mendengarkan apa yang dia katakan. Baiklah, saya mengerti, Tuan Lane, katanya. Jasper memandang Charlie dan terkekeh. Tenang, ayah. Ini bukan masalah besar. Semuanya akan segera jelas. Tidak apa-apa selama kita menghindari insiden serupa terjadi di masa depan. Katanya, mengapa orang-orang ini begitu kejam? Tidakkah mereka merasa bersalah karena menggunakan metode curang seperti itu untuk berkomplot melawan kita? Charlie bertanya dengan jijik. Rasa bersalah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan manfaat yang datang dengan kekayaan. Banyak orang telah membuang hati nurani mereka sejak lama, kata Jasper. Bapak, Lane, Ketua Lane dan Madam Lane telah memantau jalur produksi selama berhari-hari akhir-akhir ini hanya karena pesanan itu. Mereka telah melakukan banyak usaha. Kami semua marah sekarang karena hal seperti ini telah terjadi. Kita harus menemukan pelakunya yang sebenarnya. Lucas berseru saat itu juga. Ayah, Bu, meskipun pekerjaanmu di galangan kapal itu penting, kesehatanmu harus menjadi prioritas utamamu. Jangan lelah karena masalah kecil seperti ini. Itu akan menjadi masalah besar,
kata Jasper dengan nada prihatin. Sally tertawa dan berkata, ayahmu dan aku telah menghabiskan waktu dengan cara yang memuaskan akhir-akhir ini. Sekarang kita memiliki sesuatu untuk dilakukan, kita merasa jauh lebih bersemangat daripada sebelumnya. Kami tidak merasa sulit untuk tertidur di malam hari lagi. Untung kita sibuk sekarang. Jangan khawatir. Jasper tersenyum sambil mengangguk. Meskipun Jasper terus mengobrol tentang beberapa topik santai dengan mereka, dia masih merasa sangat tidak nyaman. Jasper tidak terlalu peduli dengan galangan kapal. Itu tidak layak untuk mengalokasikan begitu banyak usahanya ke dalam bisnis ini. Dia hanya datang secara pribadi untuk menangani masalah ini karena dia tidak ingin itu mempengaruhi emosi orang tuanya. Bab 955. Namun, dari cara orang tuanya bersikap saat ini, sepertinya dia harus menyelesaikan masalah ini sebaik mungkin. Kalau tidak, mereka akan sakit karena khawatir. Setelah makan siang, Charlie dan Sally kembali untuk beristirahat. Sementara itu, Jasper dan Lucas membahas prosedur investigasi yang akan dilakukan guna mengetahui siapa snitch-nya. Setelah itu selesai, Lucas pergi untuk melanjutkan pekerjaannya sedangkan Jasper dan Julian meninggalkan galangan kapal bersama. Mereka berkomplot melawan kita ketika kita tidak mengharapkannya. Kami bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak akan mudah untuk menemukan kebenaran hanya dalam beberapa hari. Jasper memijat pelipisnya di dalam mobil. Dia sakit kepala. Kamu bisa perlahan-lahan menyelidiki jika kamu tidak berhasil menemukan apapun dalam beberapa hari, Jasper. Tidak perlu memaksakan diri, kata Julian sambil mengemudikan mobil. Jasper menghela nafas dan berkata, saya tidak punya banyak waktu di sini. Saat dia berbicara dengan Julian, Jasper melihat sosok di luar jendela mobil yang bergerak cepat di sepanjang jalan. Julian, hentikan mobilnya, teriaknya seketika. Bentley berhenti darurat di sisi jalan. Tidak jauh dari mobil, pemandangan besar terjadi di pintu masuk area perumahan kelas atas. Seorang pria yang sedang mendorong kereta bayi dan membawa banyak sayuran dengan celemek melilit pinggangnya ditampar oleh seorang wanita berpakaian mewah di depan umum. Greg Costa, apa yang saya katakan kemarin malam? Saya ingin minum susu manis, tetapi Anda membelikan saya susu murni. Apakah Anda melakukannya dengan sengaja sehingga saya tidak ingin minum apapun? Apakah kamu? Wanita itu memarahi Greg dengan suara melengking saat dia menamparnya. Greg mengangkat lengannya untuk memblokir tangan wanita itu. Namun, dia tidak berani membalasnya. Dia hanya menjelaskan padanya dengan suara kaku. Aku terlalu lelah tadi malam. Anak kami tidak enak badan beberapa hari ini. Dia bangun beberapa kali setiap malam. Saya belum tidur nyenyak selama hampir seminggu penuh. Anda telah salah paham dengan saya. Jangan pukul aku lagi. Banyak orang yang menonton. Ada begitu banyak orang yang menonton. Teriak wanita itu dengan suara melengking. Dia mencibir dan berkata, bagus, kalau begitu. Saya ingin semua orang melihat betapa tidak bergunanya Anda. Anda hanya sepotong sampah yang bergantung pada wanita untuk uang. Saya membayar biaya hidup Anda dan Anda tinggal di rumah saya. Tidak bisakah aku memukulmu beberapa kali? Ya. Greg sepertinya sudah terbiasa dengan tatapan mengejek dan mengejek yang diarahkan padanya. Aku akan membelikan susu manis untukmu sekarang, katanya dengan ekspresi gelap di wajahnya. Kamu tidak perlu pergi kemana-mana sekarang. Teriak wanita itu, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya sekali lagi. Saya akan keluar sekarang, dan Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda akan membelinya sekarang. Apakah Anda sengaja menyebabkan masalah? Dia bertanya. Kenapa kamu berdiri di sana dengan linglung? Pulanglah dan lakukan pekerjaan rumah sekaligus. Ingat bahwa Anda perlu mencuci tangan pakaian saya. Jika saya mengetahui bahwa Anda merusak salah satu pakaian saya akan memukuli Anda sampai mati. Anda hanya sampah yang hidup dari uang wanitanya. Enyahlah. Setelah wanita cantik itu selesai meneriakinya,
dia berjalan menuju mobil sport merah. Sementara itu, Greg yang wajahnya penuh bekas tamparan berkali-kali, menghela napas berat. Dia membujuk bayi di kereta dorong yang menangis karena dia takut dengan semua keributan itu. Greg kemudian berjalan kembali ke daerah perumahan diam-diam. Greg, saat itu, suara seorang pria terdengar dari belakangnya. Suaranya diwarnai dengan ketidakpercayaan. Greg tercengang saat dia mendengar suaranya. Dia berbalik kaget untuk melihat Jasper yang berdiri agak jauh darinya. Dia berteriak keras, "Jasper!" Greg Costa dan Jasper berasal dari kampung halaman yang sama. Mereka adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama. Mereka adalah teman bermain ketika mereka masih muda. Keduanya lulus dari sekolah menengah yang sama di kota dalam kehidupan masa lalu dan saat ini. Jasper melanjutkan untuk belajar di universitas sedangkan Greg, yang kehilangan ayahnya di usia muda, menyerah pada kesempatannya untuk kuliah dan mulai bekerja. Setelah itu, mereka kehilangan kontak. Dalam kehidupan masa lalu Jasper, dia telah bertemu Greg sekali setelah waktu yang lama. Pada saat itu, dia berpakaian mewah dan memiliki mobil mewah. Di mata orang-orang dari kampung halaman mereka, dia adalah lambang kesuksesan bagi orang-orang dari generasi mereka. Bab 956. Namun, Greg telah memberitahu Jasper untuk tidak iri padanya saat itu karena hidupnya lebih buruk daripada seekor anjing. Jasper, yang saat itu terkubur dalam hutang, tidak mengerti apa yang dia maksud. Dia mengenakan pakaian senilai puluhan ribu dolar dan memiliki mobil seharga beberapa ratus ribu dolar. Tidak ada yang buruk dari semua itu. Anjing jenis apa yang bisa menjalani kehidupan seperti ini? Namun, Greg tidak banyak menjelaskan, dan Jasper juga tidak menanyakannya. Mereka tidak bertemu satu sama lain sejak itu, yang berarti bahwa pertemuan terakhir mereka adalah seumur hidup yang lalu. Jasper tidak menyangka akan bertemu Greg di Bragg County. "Siapa itu barusan?" tanya Jasper. Ekspresi Greg berubah. "Kau melihat semuanya?" dia bertanya dengan getir. Jasper mengerutkan kening saat dia melihat teman masa kecilnya. "Aku dengar kamu sudah menikah. Wanita itu adalah istrimu, kan?" dia bertanya. "Istri? Haha." Greg tertawa. "Pernahkah Anda melihat seorang istri yang memperlakukan suaminya seperti anjing? Pernahkah Anda melihat seorang istri yang menegur dan memukul suaminya sesuka hatinya?" "Nah, itu istri saya," katanya. Greg kemudian menggendong bayi di kereta dorong di tangannya. "Lihat, ini anakku," katanya kepada Jasper. Saat itu, senyum tulus akhirnya muncul di wajah Greg. Ini adalah pemandangan yang akrab bagi Jasper. Jasper membujuk anak yang lucu itu. Namun, anak itu masih ketakutan dari pertengkaran tadi. Dia terus menangis tanpa henti. "Dia mirip denganmu. Siapa namanya?" tanya Jasper. "Namanya Terius Wellington," kata Greg. "Nama belakangnya adalah Wellington." Jasper bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Kamu sudah melihat apa yang terjadi barusan, jadi aku tidak takut lagi kamu akan mengejekku. Saya menikah dengan keluarga Wellington, jadi anak kami harus memakai nama belakang mereka," kata Greg getir. Jasper terkejut. "Apakah ibumu tahu tentang ini?" dia bertanya. Sepertinya semua yang Greg katakan padanya di kehidupan sebelumnya adalah asli. Dia menikah dengan keluarga istrinya, dan ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Lebih jauh lagi, dari cara istrinya memperlakukannya, sepertinya hidupnya memang lebih buruk daripada seekor anjing. Saat itu, saya menyetujui syarat ini untuk mendapatkan uang agar ibu saya bisa mengobati penyakitnya, kata Greg tanpa emosi. Namun, ibuku meninggal tidak lama kemudian. Saudaraku, kamu telah melalui banyak hal. Mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang semua itu? Jasper bertanya sambil menghela napas. Tidak ada gunanya bahkan jika aku memberitahumu semua ini, kata Greg dengan senyum pahit. Aku tahu bahwa Penelope Hun cukup merepotkan. Kamu pasti juga mengalami masa sulit. Jika saya mengoceh tentang perjuangan saya kepada Anda,
bukankah saya akan menambah masalah Anda? Dia bertanya. Jasper kehilangan kata-kata. Hubungannya dengan Penelope Hun telah berakhir seperti ribuan tahun yang lalu. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Greg berkata, "Tunggu aku. Kami jarang bertemu." Bab 957. Saya akan mengirim anak saya pulang sehingga seseorang dapat menjaganya. Aku akan segera kembali. Mari kita minum bersama. Greg kemudian berbalik dan lari. Jasper menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Greg yang menggendong putranya dengan satu tangan sambil mendorong kereta dorong dengan yang lain. Dia juga membawa tas belanjaan dengan celemek melilit pinggangnya. Dalam ingatannya, Greg selalu menjadi pria yang kuat, mandiri, dan cakap. Dia tidak berharap dia memilih jalan seperti ini. Sesaat kemudian, Greg muncul di depan Jasper setelah berganti pakaian. Greg cukup tampan, tinggi dan juga gagah. Selama hari-hari sekolah menengah mereka, dia adalah cowok paling populer di sekolah. Dia dikejar oleh banyak gadis saat itu, dan dia jauh lebih populer daripada Jasper. Kalau tidak, wanita dari keluarga Wellington itu tidak akan jatuh cinta padanya. Ayo pergi. Saya tahu sebuah restoran di dekatnya. Ini menyajikan makanan yang cukup enak, kata Greg kepada Jasper sambil tersenyum sambil menariknya ke pintu masuk area perumahan. Jasper secara naluriah berjalan menuju Bentley-nya, yang diparkir agak jauh. Namun, Greg menghentikannya. "Kemana kamu pergi? Mari kita pergi dengan cara ini. Mobil saya diparkir di sini." Greg menarik Jasper dan membelokkannya ke arah Audi. Dia tertawa dan berkata, "Apakah Anda ingin melihat Bentley itu? Hahaha, jangan dilihat. Hanya tokoh-tokoh terkemuka yang pantas duduk di dalam mobil seperti itu. Jika kita menyinggung orang-orang seperti itu, kita akan berada dalam masalah besar." "Audi saya juga tidak seburuk itu." Jasper geli, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia bisa menulis seluruh novel jika dia menceritakan tentang seluruh pengalamannya sampai saat ini dalam hidup. Saat ini, dia lebih ingin tahu tentang apa yang terjadi pada Greg selama bertahun-tahun. Jasper membuka pintu Audi dan duduk di kursi penumpang. Greg menyalakan mesin dan mulai mengemudi. Dia mengetuk kemudi dan memulai percakapan. "Kami membeli mobil ini dengan harga penuh $600.000. Tentu saja, keluarga Wellington membayarnya. Harga mobil ini saja sudah cukup bagi saya untuk membeli 3 rumah komersial di kota kami, tapi itu bukan apa-apa bagi keluarga Wellington. Itu hanya hadiah pertunangan mereka untukku. Terkadang, saya pikir hidup seperti ini tidak terlalu buruk. Lagi pula, jika saya bekerja keras sendiri, berapa lama saya bisa membeli mobil seperti ini? Itu tidak mungkin." Greg terkekeh pada dirinya sendiri sambil terus berbicara, "Saya tahu bahwa banyak orang memarahi saya karena menjadi bajingan yang lemah dan itu tidak mungkin." Greg terkekeh pada dirinya sendiri sambil terus berbicara, "Saya tahu bahwa banyak orang memarahi saya karena menjadi bajingan yang lemah dan tidak berguna yang hidup dari uang istri saya. Jasper, apakah kamu juga memikirkanku seperti itu?" Dia bertanya. Jasper menjawab dengan suara tegas, "Greg, aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Anda juga memiliki kesulitan sendiri." "Ya, aku punya kesulitan sendiri." Greg tertawa kecil dan berkata, "Jika ibuku tidak terbaring di ICU sambil menunggu biaya operasi dibayar, aku tidak akan melakukan ini. Saya menyerah pada tawaran itu setelah itu. Saya tidak berpikir ada kebutuhan bagi saya untuk marah. Jadi bagaimana jika orang memandang rendah saya? Jadi bagaimana jika saya dipukuli, dimarahi, dan anak saya tidak memiliki nama belakang yang sama dengan saya? Dia masih anakku. Saya tinggal di rumah yang lebih baik dan mengendarai mobil yang lebih baik daripada orang lain." "Cukup, Greg. Kamu sudah berubah," kata Jasper. "Jasper, kamu masih terlalu naif. Masyarakat tidak sama dengan sekolah. Kenyataan terlalu keras dan kejam.
Aspirasi dan tekad tidak berarti apa-apa di masyarakat. Tanpa uang, otoritas, atau latar belakang yang kaya, Anda hanyalah seekor anjing bagi orang lain. Bahkan, hidup Anda akan lebih buruk daripada seekor anjing. Orang berubah. Saya tidak punya pilihan. Saya juga ingin menjalani kehidupan yang lebih baik. Mobil tiba-tiba menginjak rem darurat di tengah jalan saat Greg sedang berbicara. Kepala Jasper nyaris terbentur dashboard akibat rem darurat mendadak. Dia mengangkat kepalanya dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat Greg menatap keluar jendela dengan tatapan tajam. Ekspresi marah secara bertahap terbentuk di wajahnya. Jasper menoleh ke arah tatapannya dan melihat wanita cantik yang telah memarahi Greg seperti anjing di depan pintu masuk kawasan perumahan tadi. Dia terbungkus dalam pelukan seorang pria parubaya gemuk dan berminyak dengan ekspresi genit di wajahnya. Dia bahkan membiarkan pria parubaya itu meraih tangannya di bawah kemejanya dan menjelajahinya dengan bebas di tubuhnya. Mereka melakukan ini di jalanan di siang bolong.